Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan webinar kita malam hari ini menambah ilmu kita dan ilmu ini nanti kita sampaikan juga kepada teman-teman kita dan insya Allah ilmu yang baik itu akan menjadi sedekah jariah. Sebagaimana kita juga bahwa wakaf ini merupakan income pasif istilahnya, di mana pahala wakaf akan terus mengalir walaupun kita tidak melaksanakan lagi ibadah wakafnya. Berbeda kalau misalnya kita sholat, maka dapat pahala di saat kita sholat, ya selesai kalau sudah selesai sholat. Tapi kalau wakaf, kita berwakaf hari ini dan akan ada selama-lamanya walaupun kita tidak berwakaf lagi. Artinya walaupun kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma sholli yang ala. telah mengajarkan kita amal kebajikan dan bagaimana kita membangun peradaban kita. Dan hari ini kita berbicara tentang wakaf yang insya Allah narasumber kita adalah Ketua BWI Perwakilan Provinsi Riau yaitu Bapak Rashid. Alhamdulillah sudah hadir. Apa kabar Pak Rashid? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. sehat Pak El, alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Di sini juga ada komisaris dari BWI, Bapak Budi Swardi. Masya Allah. Kemudian dipandu oleh administrasi kita dari BWI, Bu eh, Liza. Eh, Hari ini kita insya Allah 27 orang yang hadir. Waktu ini kita mulai jam 8 dan berakhir nanti jam 9. Untuk itu mari kita buka pertemuan webinar kita ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingatkan waktu, langsung saja kepada narasumber kita untuk Pak Ketua, mau untuk mempresentasikan atau memberikan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Elviandri, Ketua Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf. Begitu juga Pak Budi, juga dari divisi, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang Masya Allah yang luar biasa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam hari ini saya secara pribadi sangat berbahagia sekali dapat berjumpa dengan para nazir, bapak-bapak, para aktivis wakaf yang alhamdulillah sekarang ini sudah hadir 31 orang di webinar kita. Mudah-mudahan webinar ini tidak saja hanya kita belajar tentang ilmu wakaf, membuka cakrawala wawasan kita tentang wakaf, tapi juga sebagai silaturahmi, forum silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mengembalikan kejayaan wakaf untuk membangun peradaban wakaf khususnya di bumi Lancang Kuning ini. Pada malam hari ini saya ditugaskan oleh Pak L sebagai penanggung jawab program ini eh, mengemukakan yang terkait dengan wakaf, pengembangan wakaf untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Saya izin share dulu apa namanya slide sebentar. Apakah sudah nampak? Sudah, Nampak ya? Bapak Ibu Ya, Pak. nampak ya? Nampak, Sudah. nampak. Ya, Oke, nampak. oke. Kalau begitu kita Bismillah lah, karena waktu kita juga tidak terlalu lama. Em, Malam hari ini insya Allah kita berbicara tentang pengembangan dana wakaf ya untuk tujuan eh, sosial ini adalah merupakan suatu program yang memang wakaf itu intinya itu adalah di situ, yaitu bagaimana wakaf bisa menjadi instrumen kesejahteraan umat dan instrumen pengembangan sumber daya umat. Maka wakaf itu ya harus diterapkan, harus aman, kemudian harus produktif dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Eh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ustaz-ustazah semuanya, para nazir dan nazirah ya semuanya. Yang pertama sekali kita melihat dulu pengembangan wakaf di bidang sosial. Jadi wakaf di bidang sosial itu adalah bagaimana kita mengelola wakaf untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas yang dapat diakses ya oleh masyarakat ya. Baik betul masyarakat kurang mampu, fakir miskin, korban bencana dan apa saja. Bahkan eh, program-program sosial kemasyarakatan bisa didanai oleh wakaf. Dalam sejarah begitu. Maka di antara pengembangan wakaf di bidang sosial itu, ya mauquf alaihnya, manfaatnya itu adalah pertama untuk infrastruktur dasar. Jadi dana wakaf bisa kita gunakan ya untuk membangun rumah sakit gratis atau klinik atau rumah singgah atau juga program air bersih, panti jompo dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ada dua konteks. Yang pertama adalah pengumpulan wakaf melalui wakaf wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini adalah wakaf uangnya kita terima dan kita langsung menggunakannya untuk membangun infrastruktur dasar ini. Ya. Dan yang kedua adalah wakaf uang. Berarti kita investasikan wakaf uang itu, kemudian uang hasil daripada investasi itu kita gunakan untuk program-program di bidang sosial ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara tentang pemanfaatan wakaf di bidang sosial itu tadi dua tadi ya. Yang pertama bisa langsung dengan showcase-showcase wakaf atau wakaf uang, kita kelola dulu wakaf uang itu baru kita gunakan untuk kepentingan sosial. Kemudian juga pembiayaan sosial ya, dana wakaf itu juga bisa diinvestasikan dalam bentuk instrumen syariah ya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga dan logistik tanggap bencana umpamanya ya. Jadi kita bisa pembiayaan sosial daripada hasil pengelolaan dana wakaf itu untuk langsung kita gunakan untuk kepentingan itu. Kemudian wakaf produktif. Jadi wakaf produktif ini adalah bagaimana kita mengembangkan tanah wakaf, pertanian, peternakan, yang hasilnya nanti kita salurkan untuk kegiatan sosial. Kemudian ada juga yang namanya kemitraan sosial, yaitu bagaimana para nazir wakaf bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Amil Zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi, ya ekonomi umat. Contoh umpamanya ada tanah wakaf, kemudian tanah wakaf itu uh, mauquf alaihnya itu adalah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan Basnas atau lembaga-lembaga zakat lainnya. Nah, mereka punya dana zakat untuk produktif, mereka ada mustahiknya dan tanah wakaf ini mauquf alaihnya adalah sosial. Jadi bisa saja eh, apa namanya bermitra baik itu untuk pengembangan ekonomi di bidang pertanian umpamanya atau bisa saja umpamanya membangun eh, ruko atau membangun apa yang nanti hasilnya adalah bakat produktif yang bisa eh, digunakan untuk yang tadi ya. Jadi ini adalah kerjasama. Nah, saya ingat sedikit yang mengenai pembiayaan sosial ini, yang investasi di instrumen syariah ini. Nah, ini bisa melalui koperasi syariah, melalui deposito syariah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, eh, itu tadi secara ringkas pengembangan wakaf di bidang sosial. Nanti mungkin kita diskusi lagi nanti bagaimana apa-apa saja yang kita bisa gunakan wakaf itu untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan wakaf bidang pendidikan. Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan akses pendidikan itu, kualitas pendidikan yang baik, pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang terkendala biaya. Ya, jadi wakaf pendidikan itu menciptakan suatu sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan yang mandiri dan memberikan peluang kepada secara luas kepada masyarakat. Nah, kita lihat di sini ya, mekanisme pengembangan dana pendidikan yang menggunakan dana wakaf itu kita lihat yang pertama adalah dana wakaf ini ya sekali lagi ya saya katakan tadi ya wakaf di bidang pendidikan juga sama.
bisa wakaf melalui uang dan bisa wakaf uang, ya. Dengan mungkin Bapak-Bapak sudah mempelajarinya itu ya dengan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah pembangunan institusi wakaf. Jadi wakaf itu juga ya mengembangkan aset wakaf untuk membangun sekolah, madrasah, pesantren, universitas dengan biaya operasional dari keuntungan bisnis wakaf itu. Jadi bisnis wakaf itu bisa digunakan untuk pengembangan aset, bisa digunakan untuk operasional dan segala macam. Yang kedua adalah untuk dana beasiswa pendidikan. Ya, dana wakaf itu setelah kita kelola maka bisa digunakan untuk beasiswa pendidikan. Yaitu dengan cara tadi kita menginvestasikan wakaf tunai ke beberapa instrumen-instrumen yang aman dan liquidnya itu bagus untuk membiayai beasiswa. Dan ini kita melihat bahwa sebagian universitas di eh, Indonesia bahkan di luar negeri, contohnya Al-Azhar umpamanya, itu ratusan ribu mahasiswa belajar di sana gratis. Nah, tapi sebenarnya mereka bukan gratis. Mereka itu mendapatkan beasiswa, ada yang menerima langsung, ada yang beasiswa itu diserahkan langsung kepada universitas. Yang ketiga adalah wakaf produktif properti, yaitu bagaimana kita mengembangkan bangunan komersial seperti ruko atau guest house dengan pendapatan sewa itu kemudian dialokasikan untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat adalah pengadaan sarana dan prasarana. Hasil pengembangan dana untuk membeli buku, alat peraga, komputer, dan sebagaimana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan itu. Begitupun juga dana wakaf itu untuk di dalam dana pendidikan itu kita bisa kembangkan untuk pengembangan kualitas guru, pelatihan, sertifikasi, peningkatan kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kita yang diamanahkan untuk mengembangkan dana wakaf itu ya di bidang untuk tujuan sosial dan pendidikan itu. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar ya. Ini saya rasa sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sebelumnya. Mungkin perlu hanya diingatkan saja. Yang pertama, dana wakaf pendidikan itu harus benar-benar prinsip ad-dawam, ya, prinsip kekekalan aset. Itu yang harus diperhatikan. Karena kadang-kadang kita ada uang wakaf, kemudian diserahkan ke lembaga pendidikan atau sebuah yayasan, kemudian kadang-kadang uang wakaf itu langsung digunakan. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Ya, aset pokok wakaf itu harus dijaga. Ya, apakah itu tanah, ya, dan dia tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijaminkan. Nah, memang ini memang suatu apa ya dikatakan dilema tidak juga ya tantangan ya tantangan adalah kadang yayasan ini mempunyai tanah wakaf. Tanah wakafnya nilainya besar. Cuman tanah wakaf itu ketika yayasan memerlukan dana pinjaman dari lembaga keuangan, umpamanya dari bank, umpamanya tidak bisa dijadikan eh, apa namanya jaminan karena tanah wakaf itu kan tidak bisa apa namanya di disita oleh perbankan, maka tidak bisa. Maka beberapa yayasan dan ini pun juga harus hati-hati, beberapa yayasan sengaja menunda proses ikrar wakaf, dijadikan dia dulu hibah sementara untuk digunakan sebagai jaminan, kemudian setelah itu baru ya diwakafkan. Nah, ini perlu kehati-hatian kita, jangan sampai nanti niat wakaf itu atau umpamanya yayasan atau lembaga pendidikan itu tetap dalam bentuk hibah, karena kalau dalam bentuk hibah itu yayasan bisa menjual. Padahal si wakifnya itu niatnya adalah niat wakaf. Nah, ini perlu hati-hati. Oleh karena itu perlu dijaga ya apa namanya aset itu. Baik itu berupa aset tidak bergerak seperti tanah maupun aset yang bergerak yaitu wakaf uang. Nah, yang berikutnya adalah kepatuhan syariah. Ini yang harus dijaga betul bahwa ketika kita melakukan pengembangan harta benda wakaf untuk kepentingan-kepentingan sosial dan pendidikan ini benar-benar ya prinsip-prinsip hukum Islam itu harus kita jaga. Tidak boleh diinvestasi-investasi yang mengandung riba atau gharar atau kerugian atau maisir, ya, judi dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Nah, aset wakaf ini harus dikelola agar dia menghasilkan, dia mempunyai nilai tambah, ya, supaya bisa bisa adakan pendapatan yang berkelanjutan untuk kepentingan umat. Dalam hal ini kepentingan umat yang berarti spesifiknya adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tanah wakaf pendidikan itu seharusnya ya jangan semua digunakan dibangun sekolah, tapi mungkin sebagian bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi, ya diproduktifkan supaya itu bisa menjadikan sumber pendapatan abadi. Dan kalau kita melihat bahwa di dalam sejarah pendidikan itu apa namanya eh, eh, dana wakaf itu selalu digunakan untuk apa namanya eh, digunakan untuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebentar ini agak terlewat apa ya. Oke. Itu nah sekarang kita melihat yang berikutnya adalah prinsip kehati-hatian ya. Jadi prinsip kehati-hatian itu adalah harta benda wakaf yang kita ingin investasikan untuk pendidikan itu harus mengutamakan keamanan dan minim risiko. Karena dana wakaf itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Instrumen investasi syariah untuk pengembangan wakaf. Ya. Em, apa saja yang kita bisa gunakan ya untuk instrumen-instrumen yang kita gunakan untuk supaya aset-aset wakaf itu dikembangkan agar supaya bisa digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Yang pertama ini adalah sukuk ya, atau obligasi syariah. Nah, ini adalah merupakan investasi yang paling populer. Ya. Sukuk itu adalah instrumen jangka menengah ya. Ada yang 2 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, biasanya lembaga-lembaga wakaf ini yang kita tidak mempunyai pengalaman ya di bidang investasi, takut nanti investasi itu rugi, mengalami kendala, masalah, maka kebanyakan, ya, ini kebanyakan para nazir wakaf ini menggunakan instrumen ini. Nah, kalau kita melihat daripada pengumpulan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga kenaziran BWI, itu lebih kurang hampir 2 triliun. Itu kebanyakan wakaf yang diinvestasikan di obligasi syariah, yaitu di sukuk ini. Eh, Kepengurusan BWI pusat yang sebelumnya ya, ketika di bawah kepemimpinan Pak Bapak Profesor Muhammad Nuh. Nah, beliau ini memang banyak sekali meyakinkan para rektor ya, khususnya universitas-universitas yang mempunyai dana abadi yang besar ya seperti Universitas Indonesia, IPB, ITS, Erlangga, Unpad. Nah, dana-dana abadi mereka ini itu mereka eh, masuk di dalam program namanya wakaf uang temporer ya, wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka ada yang 100 miliar, ada yang 150 miliar. Yang dikelola jadi nazirnya adalah lembaga kenaziran BWI ya, BWI Pusat. Dan hampir semua dana-dana abadi perguruan tinggi itu yang diwakafkan dalam bentuk wakaf berjangka, yaitu 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu kebanyakan diinvestasi dengan membeli sukuk negara, yaitu yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa demikian? Karena yang pertama dari segi keamanannya sangat tinggi ya, resikonya relatif rendah, apalagi sukuk negara itu dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, ya memberikan pendapatan rutin, yang memberikan aliran kas yang stabil untuk program sosial pendidikan. Nah, kemudian likuiditasnya baik, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan sebagainya. Nah, ini kalau umpamanya kita yang bergerak di bidang eh, sosial atau di bidang pendidikan, bisa secara yayasan, secara eh, individu, maksudnya satu yayasan atau dua yayasan yang mempunyai
mempunyai dana abadi yang besar atau kumpulan beberapa nazir. Jadi di beberapa nazir bisa bersama-sama umpamanya kumpul umpamanya mendapatkan hasil uang 1 miliar atau 2 miliar. Setelah itu diinvestasikan bersama-sama, kita serahkan kepada lembaga kenaziran itu BWI yang melaksanakannya. Nah, kemudian nanti hasil daripada pengelolaan wakaf melalui sukuk atau obligasi syariah ini hasilnya nanti baru dibagi berdasarkan persentase berapa uang wakaf yang dikumpulkan melalui dikumpulkan oleh oleh apa namanya konsorsium ya, konsorsium para nazir-nazir tadi. Nah, ini satu cara. Yang kedua adalah ya reksadana syariah. Nah, ini juga menjadi alternatif juga ya. Ada reksadana pasar uang syariah, itu resikonya pun juga rendah, likuiditasnya tinggi, cocok untuk dana darurat ya. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap syariah, dan semua ini kemudian juga em, dana-dana ini dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pilihan ideal bagi Nazir yang ingin berinvestasi di pasar modal, tapi tidak memiliki keahlian dalam waktu untuk mengelola portofolio secara langsung. Maka kita perlu mempercayakan kepada orang-orang yang memang profesional. Ya, kadang-kadang kita yayasan ini ada uang, tapi kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Maka bisa kita kolaborasi untuk kita investasinya di instrumen-instrumen itu. Nah, begitu pun juga ada deposito syariah. Nah, ini lebih mudah ya, deposito syariah ini adalah di perbankan syariah. Jadi deposito syariah ini ya hanya di bank-bank syariah saja. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan proyek-proyek produktif. Ya, di mana uang wakaf bisa digunakan untuk direct investment. Ya, jadi pembiayaan proyek-proyek produktif, apakah itu perdagangan, apa itu perkebunan, ataupun juga perikanan. Namun ada hal yang harus diperhatikan di dalam kita mengembangkan dana wakaf untuk dasar tadi sebagai untuk sumber pembiayaan sosial, program-program sosial dan program-program pendidikan. Yang terakhir ini pembiayaan proyek produktif ini harus hati-hati. Ya, mitigasi risikonya harus benar-benar perhatikan, jangan sampai nanti eh, apa namanya program produktif itu gagal, kemudian uang wakafnya hilang. Nah, ini harus hati-hati karena uang wakaf itu tidak boleh hilang. Em, ini beberapa contoh tadi kita sudah apa namanya sudah pelajari tadi ya. Ada dana jangka pendek. Jadi kalau umpamanya kalau kita mau menginvestasikan keuangan eh, dana wakaf untuk kepentingan pendidikan tadi, kalau umpamanya jangka wakaf pendek, ya, nah itu bisa menggunakan reksadana atau deposito syariah. Kalau umpamanya kita pikir uang itu jangka waktunya menengah ya, seperti oh nggak apa-apa ini kita perlu 2 tahun atau 3 tahun, nah, berarti itu bisa sukuk. Kemudian kalau kita ingin supaya dana wakaf yang kita kelola untuk tujuan pengembangan pendidikan dan sosial ini, tapi dia mempunyai pertumbuhan nilai, punya dampak sosial ekonomi. Ya, maka ya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan instrumen proyek produktif, mudharabah kah atau investasi langsung dengan pihak-pihak. Baik kita langsung, baik nazir kita sendiri langsung menginvestasinya atau dengan pihak ketiga ya. Baik itu dengan mudharabah atau dengan musyarakah. Oke. Tadi kita udah bicara sosial, kita bicara bagaimana uang wakaf untuk kita investasikan secara singkat tadi. Yang mauquf alaihnya adalah untuk pendidikan. Kita melihat bahwasanya peran wakaf dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan. Nah, kita lihat secara historis ya. Kita lihat eh, wakaf dalam bidang pendidikan itu yaitu pendirian pusat ilmu pengetahuan. Jadi Universitas Al-Azhar dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko ya ini adalah merupakan contoh sangat klasik. Kenapa kita katakan kita mengambil kedua contoh ini? Karena wakaf untuk pendidikan itu banyak di dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah pendidikan Islam, semua pusat-pusat pendidikan Islam baik di Baghdad, baik di Damaskus, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Kairo, itu dari dulu semuanya itu sumber pembiayaannya itu adalah wakaf. Al-Azhar itu wakafnya itu ratusan tahun.
Ada bahkan wakaf Al-Azhar itu umurnya 600 tahun. Dan sampai sekarang tanah Kairo itu, jadi kan Kairo itu adalah kota yang lama. Al-Qahira itu kota yang lama yang didirikan oleh sahabat Amr bin As ketika beliau diangkat menjadi gubernur Mesir pada saat itu. Ya, jadi kemudian di situ ada wakaf-wakaf Al-Azhar yang terus dikelola walaupun sepanjang ratusan tahun itu sudah berubah-ubah ya, apa namanya, pemerintahnya ya sudah bermacam-macam sampai sekarang Republik Mesir sekarang ini. Nah, ini pun juga mengelola wakaf Al-Azhar. Jadi tanah Al-Azhar itu ada dua. Ada yang dikelola langsung oleh lembaga wakaf Al-Azhar, ada yang tanah-tanah wakaf itu diambil alih kenazirannya, pengelolaannya itu oleh Kementerian Wakaf Republik Mesir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk operasional yang komprehensif. Ya, semua dana-dana wakaf dalam sejarah itu biasanya digunakan untuk mengaji guru dan lain sebagainya. Pengadaan buku, pendirian perpustakaan. Di Baghdad itu perpustakaan itu dipakai wakaf. Begitupun juga wakaf itu digunakan untuk pemerataan akses pendidikan. Jadi dari dulu saya membaca pergerakan eh, lembaga pendidikan di di negeri Syam ya, di Damaskus itu. Kalau dulu itu ketika ada lembaga pendidikan didirikan, biasanya bersama-samanya itu ada dana abadi dalam bentuk wakaf. Dan itu adalah wakaf, biasanya wakaf para pengusaha ya, para pedagang, para pengusaha yang mereka sudah menyiapkan sebagian daripada harta mereka itu sebagai wakaf untuk sumber pendidikan itu. Di antaranya adalah em, apa namanya lembaga ini ya, namanya Darul Hadith Al Ashrafiyah itu di Damaskus. Al-Imam An-Nawawi, ya, salah seorang ulama besar Imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, beliau pernah menjadi syekh. Syekh itu pernah menjadi pemimpin atau direktur daripada Darul Hadith Al-Ashrafiyah itu di Damaskus. Itu adalah merupakan wakaf daripada para pengusaha eh, sebagai dana abadi daripada lembaga pendidikan. Nah, kita melihat peran kontemporer wakaf di Indonesia ya. Wakaf di Indonesia ini kita melihat ya di dalam bidang untuk pendidikan itu yang pertama adalah untuk infrastruktur. Ya, kita melihat di Indonesia ini banyak wakaf tanah untuk mendirikan sekolah, pesantren, universitas dan segala macam. Kemudian pun juga pendanaan operasional ya, keuntungan dari bisnis itu digunakan untuk mensubsidi. Ada yang menggratiskan biaya SPP dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fungsi sosial ya. Investasi wakaf dialokasikan sebagai beasiswa ya untuk masih berprestasi. Jadi ini adalah yang di Indonesia kayak gitu. Jadi wakaf untuk pendidikan di Indonesia itu ada untuk infrastruktur, ada untuk operasional, dan ada untuk fungsi sosial, yaitu beasiswa dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa praktek yang hanya contoh saja ya. Hanya contoh saja nih yang besar. Sebenarnya masih banyak lagi. Contoh umpamanya, contoh pengelolaan eh, wakaf di bidang pendidikan yang sangat bagus itu adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, semua asetnya Gontor itu adalah wakaf. Jadi keluarga Trimurti itu telah mewakafkan semua harta benda mereka. Ada tanah, ada sawah, ada toko, ada pompa bensin, ada macam-macam. Dan modal wakaf Gontor itu jumlahnya sekarang udah, kalau menurut data yang terkini ada ratusan miliar, bahkan sudah triliunan sekarang itu. Dan ini dikelola secara sangat profesional di bawah namanya Badan Wakaf ya, Badan Wakaf Gontor. Itu ada berapa orang tuh? Ada 15 orang. Nah, mereka itulah sebagai apa namanya otoritas tertinggi ya di dalam pengelolaan Gontor. Nanti baru di bawahnya ada pimpinan pimpinan Gontor, yaitu sekarang ini eh, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal ya sekarang ini yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Dan ini dikelola luar biasa ya. Ada bisnis-bisnis itu keuntungan semua untuk operasional pesantren, untuk gaji guru, karyawan, dan juga menjaga supaya terjangkau. Karena Gontor itu kalau di Siak kalau nggak salah sekitar 500.000 atau berapa ya, 600.000. Nah, tapi itu artinya terjangkau. Sebagian oleh orang tua, sebagian eh, adalah dana wakaf tadi. Yang kedua, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ini adalah universitas Islam yang memang mempunyai properti wakaf yang cukup besar. Ya, mereka ada hotel, ada unit usaha dan lain sebagainya.
Nah, yang berikutnya adalah kita melihat wakaf-wakaf di sekolah-sekolah Islam terpadu ini. Ini banyak. Ini contoh saja ya, bukan 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 ini contoh saja. Em, ini klaster ya, ada klaster pesantren, ada klaster universitas, ada klaster sekolah. Ah, Begitupun juga sekolah-sekolah ini juga apa namanya berdasarkan wakaf ya, diinvestasikan kemudian untuk gaji guru dan lain sebagainya. Oke. Oleh karena itu kita sudah mengatakan bahwa wakaf itu sebenarnya merupakan solusi berkelanjutan untuk pendidikan. Jadi kita di dalam mengelola lembaga pendidikan ini tidak akan mungkin ya. Pendidikan ini kan biayanya cukup besar ya. Kalau mau pendidikan yang bagus biayanya besar. Tapi kita juga tidak bisa membebankan semuanya kepada kepada murid. Ya, ini beda ya di antara orang yang mendirikan lembaga pendidikan ada misi dakwahnya, misi sosialnya, misi kemasyarakatnya. Ada orang mendirikan pendidikan karena bisnis. Ya, itu memang bisa saja umpamanya uang masuknya umpamanya 40 juta. Dengan uang itu dia bisa langsung bisa langsung untuk membangun atau menyiapkan infrastrukturnya daripada uang yang dibayar oleh oleh orang tua. Itu. Tapi kalau bagi yang tidak sampai ke situ berarti kita harus memiliki sumber pembiayaan abadi. Nah, ini adalah nah ini saya sedikit ya eh, apa namanya kita berbicara tentang bagaimana keberhasilan daripada pengembangan wakaf untuk pendidikan itu kuncinya itu ada pada nazir. Nah, ini kuncinya ada pada nazir. Yaitu apa? Kuncinya ada pada yayasan-yayasan yang menjadi nazir wakaf. Maka oleh karena itu kami di BWI selalu mendorong agar aset-aset wakaf di bidang pendidikan itu supaya kalau bisa ya harus dijadikan nazirnya itu nazir lembaga gitu ya. Ya, nazir badan hukum yaitu yayasan. Memang awal-awalnya adalah nazir perorangan, tapi kalau bagus adalah itu harus di apa namanya dirubah menjadi nazir wakaf berbadan hukum supaya bisa menjamin keberlanjutan aset itu. Nah, oleh karena itu memang sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa em, keabadian aset itu atau konservasi aset itu sangat penting. Ini harus diperhatikan. Kemudian nazir harus memikirkan bagaimana aset itu harus produktif. Kemudian nazir pun juga harus ya mempunyai sistem akuntabilitas ya, ada pelaporan yang jelas, transparansi, pengelolaan yang jelas laporannya. Oleh karena itu, kepada kita-kita, bapak-bapak, mungkin di antara kita yang mengelola aset-aset wakaf untuk pendidikan itu, jangan sampai aset-aset itu menjadi aset yang mati, ya, yang tidak diproduktifkan. Kita aset-aset itu harus umpama ada tanah-tanah wakaf bisa kolaborasi dengan nazir yang lain. Mungkin nazir ini ya, dia punya tanah wakaf tapi dia nggak punya uang untuk mengembangkan. Nah, dia mungkin nazir yang lain juga bisa dia punya dana wakaf. Nah, bisa membuat program-program produktif atau juga bisa membangun ruko atau membangun apa aja yang ada di situ. Nah, ini sangat penting. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya para nazir di lembaga-lembaga pendidikan, pastikan semua aset yang ada dengan kita harus produktif, supaya dia bisa memberikan sumber pendapatan untuk keberlanjutan program pendidikan yang kita diberikan amanah untuk melakukan itu. Nah, yang pertama tadi ya, apa namanya, yang saya katakan tadi ya, nazir tadi ya, ini kenapa tadi kita sudah membahas sedikit mengenai lembaga wakaf, kemudian kita membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan harta benda wakaf. Nah, ini saya sedikit menguatkan lagi agak detail sedikit tentang kita ya, ya karena saya juga sebagai nazir wakaf pendidikan juga ya. Oleh karena itu ini yang pertama tadi ya, pengamanan aset tadi ya. Ya nazir wakaf itu ya harus melakukan legalisasi dan sertifikasi. Jadi tolong Bapak Ibu yang mungkin menjadi nazir di bidang pendidikan tolong pastikan tanah-tanah wakaf kita harus dilegalkan sesegera mungkin.
ya sertifikasi tanah. Jika tanah itu belum belum dipisahkan, tolong dipisahkan. Karena kami di BI Provinsi ini sekarang ini banyak juga menerima aduan-aduan daripada lembaga-lembaga pendidikan yang tanah wakaf itu digugat kembali oleh anak-anak mereka. Ya, kenapa? Karena ketika diwakafkan belum selesai administrasi wakaf. Ya, tolong dipastikan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menggunakan hasil wakaf tadi ya untuk memelihara atau memperbaiki aset wakaf. Kemudian tadi ya diversifikasi resiko tadi yang kita katakan tadi adalah eh, tanggung jawab kita tadi, di mana aset-aset wakaf ketika kita melakukan produktif kita harus apa namanya jangan sampai hanya satu, tapi satu satu eh, satu eh, bidang dalam investasi. Dia harus beragam supaya jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa risikonya akan kurang. Nah, ini eh, mungkin eh, ya beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu fungsi produktivitas ya. Jadi fungsi fungsi nazir tadi ya, ada yang pertama itu adalah tadi fungsi menjaga keabadian aset. Fungsi yang kedua adalah nazir itu harus memproduktifiskan ya aset-aset yang ada pada dia untuk pengembangan pendidikan ya. eh, Baik itu pendirian unit usaha, pembuatan portofolio wakaf dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi akuntabilitas, yaitu pelaporan dan transparansi. Penyaluran sesuai dengan tujuan, ya. Jadi nazir itu harus menyalurkan hasil keuntungan wakaf tepat sasaran sesuai ikrar wakaf. Jika diikrarkan untuk pendidikan anak yatim, ya maka itu untuk anak yatim. Jika dan tidak boleh dialihkan ke sektor yang lain. Maka saya sarankan agar ketika ada orang yang untuk wakaf untuk pendidikan, kalau bisa dinego, ya, dinego itu begini, maksudnya itu mauquf alaihnya itu kalau bisa generik, ya, jangan dikhususkan. Nah, kalau umpama khusus umpama ini wakaf hanya untuk anak yatim. Nah, kalau umpama anak yatimnya itu bagus, maksudnya bagus. Tetapi kalau bagus yang lagi adalah mauquf alaihnya umum aja, ya. Karena ketika umum itu nanti hasil digunakan untuk gaji guru, beasiswa anak yatim dan lain sebagainya. Nah, gitu. Memang ada beberapa yang praktis seperti di Pekanbaru ya, dan juga di tempat lain ada orang yang Pak saya wakafkan ini hanya untuk guru Al-Quran saja. Itu ada. Artinya ya udah hanya untuk guru Al-Quran saja. Nggak bisa kita gunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena sesuai dengan amanah daripada wakif. Nah, yang kedua pelaporan keuangan yang harus yang transparan. Menyusun laporan keuangan wakaf secara terpisah, jelas, akuntabel, membedakan antara harta pokok wakaf dan harta harta hasil. Ya, laporan harus diaudit dan dilaporkan kepada BWI atau otoritas terkait. Maka kita mohon kepada para nazir wakaf untuk melakukan itu. Nah, kemudian kepatuhan syariah tadi ya, kita sebagai pengelola badan-badan harta benda wakaf di bidang pendidikan, di bidang sosial, ya kita harus memastikan bahwasanya seluruh aktivitas investasi pengembangan wakaf dana pendidikan itu harus patuh dengan syariah. Oke, kesimpulan apa yang kita sampaikan ya, wakaf itu adalah sebagai solusi yang berkelanjutan. Jadi wakaf itu adalah pengembangan dana wakaf di bidang sosial dan pendidikan itu merupakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ya, bahkan saya kemarin bicara juga dengan teman-teman di zakat, bahwasanya sebenarnya zakat itu juga bisa dibuat berkelanjutan. Ya, walaupun ini masih perdebatan ya di antara para para ulama bahwasanya ya wakaf itu tidak bisa diinvestasikan. Walaupun zakat itu nggak bisa diinvestasikan. Tapi sebenarnya beberapa ulama ini membolehkan. Kalau mereka itu dibolehkan, maka bisa bisa kolaborasi dengan zakat dengan wakaf bisa kolaborasi. Intinya em, kita di lembaga-lembaga pendidikan yang mengelola dana wakaf harus paham betul. Pertama, ya wakaf itu adalah dana abadi lembaga pendidikan. Asetnya itu harus dijaga. Kemudian kita sebagai yang diamanahkan mengelola harta benda wakaf itu, ya kita harus tahu bagaimana fungsi kita. Ada tiga, menjaga, konservasi, menjaga, membuktikan dan
akuntabilitas. Kemudian juga ini beberapa usul instrumen-instrumen, ada 4 instrumen syariah yang bisa kita gunakan jika kita tidak bisa langsung mengelola wakaf itu. Nah, di sini saya memberikan sedikit beberapa contoh ya, contoh daripada satu lembaga pendidikan ini pesantren Tazakka ya. Ini adalah ada 6 bentuk wakaf yang diterima oleh mereka. Yang pertama ada wakaf aset, yang mereka menerima wakaf aset. Yang kedua mereka menerima wakaf melalui uang. Wakaf wakaf melalui uang. Ya, wakaf melalui uang ini adalah apa? Wakaf uang yang digunakan untuk aset-aset wakaf. Ya membangun, mereka ada showcase wakaf, ada untuk bangun ruang kelas, ada segala macam. Kemudian ada wakaf uang, itu untuk produktif. Kemudian ada wakaf manfaat. Jadi ada orang yang punya toko, yang punya ruko, dia wakaf manfaat. Ya. Wakaf manfaat umpamanya selama 3 tahun umpamanya. Udah, berarti sewa daripada harta benda wakaf itu untuk pesantren. Ya, untuk lembaga wakaf tazakah ini. Jadi lembaga wakaf tazakah ini adalah sebuah lembaga yang mencari atau mengembangkan harta benda wakaf untuk pesantren. Jadi kiainya itu di pesantren itu dia fokus kepada pendidikan. Nah, lembaga wakaf tazakah inilah yang mengelola harta benda wakaf ini. Kemudian ada wakaf profesi. Apa itu wakaf profesi? Ini ada beda ya zakat profesi dan wakaf profesi. Kalau zakat profesi hasil kerja dia itulah yang dizakatkan. Kalau wakaf profesi orangnya itulah yang mewakafkan profesinya. Nah, di Tazakah itu dia ada klinik. Itu ada 5 dokter spesialis. Jadi mereka mewakafkan profesi mereka sebagai dokter spesialis untuk menjadi dokter spesialis di kliniknya kliniknya Tazakah tanpa dibayar. Masing-masing 1 hari 2 jam. Jadi mereka ada 5 6 orang 5 hari ada 5 dokter spesialis yang mereka mewakafkan setiap hari ada 1 jam, ada sampai 2 jam. Kemudian ada juga wakaf pengalian pengalian hak ya seperti wakaf-wakaf intelektual. Pengalian hak ini ada wakaf intelektual, ada wakaf saham dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya. Ada wakaf aset tadi kita kata meliputi harta aset bergerak dan tidak bergerak. Contohnya ialah wakaf aset tanah. Wakaf melalui uang ialah wakaf dalam bentuk uang dijadikan wakaf. Contoh pembangunan masjid. Ada wakaf uang ialah wakaf dalam bentuk uang untuk diproduktif menghasilkan. Contoh melalui CWLS dan juga contoh melalui CWLD. Ya, jadi ada namanya sekarang cash wakaf link deposit. Orang punya deposit di bank-bank syariah dia bisa wakafkan uangnya tetap, depositonya jangan diwakafkan. Bisa semuanya atau bisa separuhnya. Ada wakaf manfaat, ya. Tadi belum untuk wakaf, contoh tadi wakaf uang berjangka. Ada wakaf profesi, ada wakaf pengalihan hak seperti dividen, saham, royalti dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saya waktu itu saya mempresentasikan tentang potensi wakaf uang di Dinas Pendidikan di provinsi waktu itu terkait dengan potensi wakaf uang di SMA dengan di SMK. Di SMK. Ini saya contoh saja ya. SMA di Provinsi Riau itu jumlah siswanya itu ada 164 ribu orang. Kalau 98% aja wakaf wakaf Rp1.000 ya per hari, maka akan mendapatkan 98 juta per hari. Sebulannya ada 197 1 miliar, hampir 2 miliar. Setahunnya adalah 24. Ini bentuk contoh saja. Ini adalah ketika kami membahas dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar bagaimana membiayai anak-anak yang tidak bisa masuk SMA. Karena kan ini kan di provinsi kan mewajibkan belajar 12 tahun. SMA negeri terbatas, nggak bisa menerima semua anak. Pada masa yang sama pun juga sekolah-sekolah swasta berbayar, mereka tidak bisa membayar. Tapi dengan ada dana abadi di bidang pendidikan, anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri bisa dibiayai, mereka bisa masuk ke sekolah swasta dengan dana-dana abadi di bidang pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja beberapa yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi dan mohon maaf memang agak panjang sedikit pembahasan saya pada malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Eh, Waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Kita diskusi, tanya jawab. Eh, Silakan kepada Dari Inhil, Pak. bapak-bapak dari Dari Indra Gilir. Dari Indra Gilir, Pak.
Oh, dari Inhil. Inhil. Nah, Oke, langsung saja mungkin pertanyaannya supaya tidak lupa nanti. Ya, 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 silakan Pak Amrullah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala Terima kasih wabarakatuh. kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu yang kami dari kabupaten ini, Pak. Ya, Dari Kementerian Agama kemarin ada mengadakan sosialisasi wakaf uang bagi ASN. ya, Nah, dan kita tindak lanjuti, Alhamdulillah sudah ada nampaknya gerakan kawan-kawan. Cuman untuk ke depan, tahun depan, itu kalau bisa lebih bisa merata, Pak. Mungkin di sini ya, saya meminta BWI Provinsi kerjasama dengan pemerintah provinsi ya, untuk turun ke Kabupaten Kota Madia agar ya, yang kita lakukan tahun 2025 itu yang ini 2026 dapat kita tingkatkan lagi, Pak. Misalnya kerjasama betul. pemerintah provinsi BWI dengan yang di kabupaten, Pemda dengan perwakilan kabupaten, Ya, agar nampak nanti ya, peran BWI itu di kabupaten dan provinsi itu sejalan. Kami di tengah-tengah di Kemenak siap mendukung, Pak. Itu saja, Pak. ya, ya, Harapannya untuk Oke. program ya. akan datang, Pak. Oke, terima kasih Pak Amrullah. Mungkin langsung saja Pak Ustadz ke Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak Pak Amrullah. Ini memang kalau bicara mengenai wakaf ini memang ada sepertinya ada tiga tungku Pak ya. Ada Pemda, ada BWI, ada Kemenang. Ya, memang kami berterima kasih tadi. Insya Allah Pak kami memang untuk wakaf ASN Kemenak ini memang BWI bersama-sama dengan Kanwil kami turun ke beberapa kabupaten, cuman belum sempat turun ke Inhil nih, Pak 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 Amrullah. Kami turun ke Dumai, turun kemana-mana dalam rangka kita bersama-sama. Kemudian kedua, Alhamdulillah ini kami sudah melakukan komunikasi balik sebenarnya kemarin dengan pihak Pemprov dan insya Allah kami akan mengkomunikasi balik lagi ya dengan Pak PLT Gubernur yang sekarang ini agar supaya yang telah kami bicarakan mulai dulu sih sebenarnya ya. Sebenarnya wakaf ASN provinsi ini sebenarnya waktu itu sudah ada titik temunya yaitu 22.000 sebulan ya. Bulan. 22.000 sebulan diambil bukan dari gaji, tapi daripada TPP mereka, dari tunjangan. Cuman kita tahulah kondisi di provinsi kita dalam beberapa tahun ini kita banyak sekali gubernur nih. Ya mudah-mudahan kami akan membicarakan lagi. Kemudian untuk kabupaten kota, alhamdulillah kita sudah melakukan pembicaraan kemarin dengan Bupati Siak, kemudian pun juga eh, dengan beberapa bupati yang lain kami sudah sounding agar supaya ini bisa bergerak. Nanti mengenai dana wakaf ini kan butuh juga nazir ya Pak ya. Kalau untuk ASN Kemenak ini sementara ini memang dikelola oleh Lembaga Kenaziran BWI Pusat. Nah kami sedang memperjuangkan agar em, wakaf-wakaf ASN Kemenak ini nanti ke depan mungkin mudah-mudahan tahun depan supaya bisa dikelola oleh lembaga kenaziran di daerah kita. Nah, terima kasih banyak Pak Ya, Amrullah. Mudah-mudahan ya insya ini Allah Pak kita tambahan, akan Pak. Terima Ini kasih. kan, Pak, tambahan ya nih. Oh ya, Kemarin silakan. itu kan ada dari perwakilan provinsi mengisi sosialisasi. Itu selain ASN juga ke peserta didik dan masyarakat. Jadi kami ke depannya, betul sekali Pak. nah itu Pak, ke depannya itu biar Pemda juga melibatkan ASN-nya. Itu maksud saya, Pak. Betul. Ya, Pak. Ya, memang betul sekali Pak. Terima kasih banyak memang. Betul Pak. Terima kasih. Ya, insya Allah Pak Oke. Pak Amrullah. Terima kasih Pak Amrullah. Nanti insya Allah. Eh, Ah, kita akan memperkuatkan lagi kerjasama kita insya Allah. Dengan Inhil ini insya Allah kemarin ini Pak Amrullah, saya udah bincang-bincang sebenarnya dengan Pak Sekda. Karena Pak Sekda ini kan dulu kan mantan Ketua BWI juga. Beliau insya Allah lah akan membicarakan itu juga nanti dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti di Inhil ini insya Allah pegawai-pegawai di sana bisa Ya, lagi berwakaf. ngomong-ngomong ya sih. Insya Allah. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih. Ya, Silakan siapa izin, lagi ada yang izin Pak. bertanya? Oh ya, Bu Izin Pak. Yosi. Silakan Bu Yosi. Bu Yosi. Maaf. Ya, baik. Bu Yosi dari Eh, mana? Siap nih Bu Yesi. dari siap Pak. Oke. Terima Nah, kasih Bu Yesi. Iya, siap Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang saya hormati Pak Rashid, beliau juga kebetulan orang Sia ya Pak ya. Izin saya Yesi dari Masih. BWI Perwakilan Sia. Pak, izin ini ada hal yang mau ditanyakan terkait Ya, pengelolaan dana wakaf ya Pak ya. Nah, kita di BWI Perwakilan Sia ini kan memiliki nazir lembaga wakaf yang berbadan hukum. Nah, sekarang ini kan kita sudah ya, mulai berupaya nih fundraising dana ya, itu dari ibu-ibu majelis taklim ya yang tergabung dari BKMT, kemudian forum madrasah, kemudian forum dari pondok pesantren dan alhamdulillah mereka memang sangat antusias sehingga eh, tiap bulan itu memang alhamdulillah ada dana yang memang dikumpulkan. Nah, untuk alokasi dana wakaf ini Pak, mengingat sekarang ini di Siak ini kan lagi hangat-hangatnya ya Pak pembangunan dapur MBG, di mana MBG ini kan merupakan program Badan Gizi Nasional ya Pak ya. Jadi memang ada ya, beberapa titik di Siak itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan dan mungkin butuh pandangan nih dari Bapak, misalnya ya, ketika fundraising dana yang sudah kita kumpulkan ini, misalnya dana wakaf, kita investasikan untuk pembangunan dapur MBG, mengingat program MBG ini kan tingkat resikonya ini kan apa ya, ya bisa jadi eh, gagal ataupun berhenti gitu ya. Nah, ini dana wakaf yang kita investasikan untuk pembangunan dapur MBG ini apakah diperbolehkan? Itu mohon pandangan dari Bapak. Karena kan memang kita ada dana, cuma kita masih eh, nggak tahu nih, ini dana mau kita alokasikan kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dana yang memang sudah terkumpul dari organisasi, ya tadi BKMT, FKDT, pondok pesantren gitu, forum pondok pesantren, untuk eh, hasil hasil untuk mauquf alaihnya itu eh, mana yang cocok Pak? Misalnya ya mungkin ini ada imbas baliknya nanti ke pondok pesantren itu sendiri atau ke ibu-ibu BKMT. Kadang-kadang yang menjadi kendala ini justru majelis taklim ini juga mempertanyakan ada nggak yang mauquf alaihnya itu ke kami gitu Pak. Nah, itu sih yang saya sampaikan minta pandangan dari Pak Rashid. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung saja warahmatullahi Pak Ketua. wabarakatuh. Langsung saja terima kasih Bu Yesi dari BWI ya. Jadi begini Bu Yesi, yang paling penting di dalam investasi wakaf itu, yang paling penting itu adalah mitigasi risiko. Itu nomor satu. Jadi dilihat betul-betul apakah MBG itu dengan membangun dapur itu kira-kira bisa apa enggak mempertahankan asetnya, mempertahankan uang itu bisa kembali, atau artinya pokok wakaf itu bisa kembali. Kemudian yang kedua adalah hasilnya. Nah ini harus dianalisa dengan betul. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Bisa-bisa boleh saja. Tetapi ya itu ada tetapinya. Tetapi itu kajiannya tadi Pak ya. Pertama kajian yang paling utama adalah mitigasi risiko. Nah, kalau umpamanya mau juga kira-kira jaminannya apa? Kira-kira jika jika terjadi itu kegagalan, bagaimana caranya? Apakah ada yang menjamin itu? Jadi itu yang paling penting Bu Yesi. Kalau seumpamanya eh, analisa menunjukkan bahwasannya oh ini bisa kembali silakan, tapi perlu kehati-hatian ya karena jangan sampai nanti em, apa namanya program ini gagal, tetapi ya saya nggak bisa mengatakan gagal karena ini kan sebenarnya ini program pemerintah ya, kita yakin aja insya Allah mudah-mudahan ini kan programnya Bapak Presiden kan, pemerintah pusat, ya mudah-mudahan itu lancar. Jadi intinya adalah coba dibuat analisa yang betul-betul tingkat resikonya itu bagaimana. Kalau umpama risikonya tinggi, ya sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tapi jadi kalau masalah boleh dan nggak boleh, boleh-boleh aja. Karena ini kan salah satu bentuk daripada investasi juga. Kemudian pun juga ini kan dapur ini kan harus ini juga harus apa namanya? Berarti dapur ini Bu Yesi langsung dikelola oleh LKBBI gitu. Halo Bu Yesi?
Ya, gimana Pak? Maksudnya dapur ini langsung dikelola oleh LKBWI sebagai Oh enggak pengelola Pak, atau mitra? pembangunan Mitra, pembangunan dapur MBG ini dikelola oleh ada yayasan Pak mitra yang ya? tergabung dari ini. Ha. Ya, Jadi ada kita mitra yang kan nazir BWI, iya. Dan itu berinvestasi di situ. uh, uh, Ah, imbal nanti, hasilnya itu bagi hasil Pak tiap bulan Pak. itulah. Iya, bagi hasil tiap Jadi bulan. betul, itulah yang harus dipastikan. Yang pertama, bagi hasilnya ada. Yang kedua, pokok wakafnya kembali. Itu perlu. Nah, Iya, itu. iya. Nah, yang kedua yang terkait dengan tadi ya, dana wakaf yang dikelola oleh Lembaga Oke. Kenaziran BWI Siak berasal daripada organisasi-organisasi tadi. Ada BKMT, Iya, ada iya, Forum Madrasah, ada iya, Pak. FKPP. Nah, di sini saya menyarankan agar mauquf alaihnya itu kembali kepada kepentingan mereka. Ya, supaya mereka semangat. Oh Contoh, iya, iya, Pak. ya, Iya, harus kembali kepada mereka. iya. Ya, BKMT umpamanya. Oke, nanti hasil mauqifnya kembali kepada mereka. Kemudian forum madrasah kembali kepada mereka. FK begitu juga supaya mereka semangat. Nah, nanti pembagian penghasilan kan ada formula ya. Ini kan kita bicara umum aja ya. Nanti ada formulanya berapa persen untuk ini berapa persen. Tentu saja LKBWI sebagai nazir ya ambil dulu haknya 10% kan gitu kan. Nah, nanti yang lain-lain nanti dikembalikan ke mereka. Nah, oleh karena itu Bu Yesi, ketika ada dana yang diinvestasikan umpamanya 100 juta atau 200 juta umpamanya, 200 juta ini harus dicatat dengan betul. 200 juta ini umpamanya BKMT berapa persen, Forum Madrasah berapa persen, Iya. FKPP berapa persen, Nah, kemudian wakaf ASN berapa persen. Jadi nanti ketika pas saat pembagian hasil pengelolaan mm, berdasarkan presentasi presentasi apa namanya Dividen, ya, penghasilan. ya penghasilan ya Ya. modal tadi ya. Nah, itu Ya. Bu Yesi. Itu aja ya. oke, oke. Iya, Oke, siap, siap. waktu kita masih ada Hmm, 1 menit lagi. makasih, Pak. Jadi hati-hati untuk MBG ini, Bu. Oke. Pertama, MBG itu kan program negara, ada batasnya. Kemudian kalau biasanya kan disewa satu orang itu 2.000 ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga bangun banyak MBG itu kan masa bisa di dapur, bisa dimakannya, bisa di transportasinya atau di mana. Oh, Nah, ini perlu paling aman tuh di mana. Kalau di dapur Operasionalnya, Pak. kira-kira nanti sekian tahun bisa nggak dikembalikan uangnya beserta marginnya? Ini juga perlu kajian barangkali sebagai tambahan saja. Silakan masih ada waktu Ini satu Pak, menit lagi. izin Pak. Ya, silakan. silakan, silakan. Silakan Pak Awaludin. Silakan Pak Ya, Awaludin. ya, ya Pak. Saya Awaludin dari Siak. Ya, Jadi begini Pak, Ya. mohon maaf saya baru kali ini perdana ini bergabung tentang materi Nazir ini. Jadi ya. memang masih eh, belum banyak pengetahuan tentang wakaf dan Nazir ini. Jadi begini Pak, eh, ada seorang wakif mewakafkan sebidang tanah yang sudah produktif. Ya. Jadi ketika dia mewakafkan itu diperuntukkan untuk masjid, Hmm. hasilnya untuk masjid. Nah, Ya. pengurus masjid menginginkan hasil dari kebun yang sudah produktif ini sebagian untuk pendidikan, bagian untuk pendidikan. Jadi Hmm. bagaimana apakah itu boleh tanpa sepengetahuan wakif atau harus izin wakif? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Pak Awaludin. Pak Waludin di siapa? Pak Waludin di mana di siapa Pak Waludin? Saya di Kemenak, Pak. Oh, di Kemenak. Oke, Ya. begini Pak Waludin. Yang pertama sekali yang saya ingin tanya eh, kebun tadi itu nazirnya siapa? Nazirnya sudah ada, Pak. Jadi Pengurus masjid. ya pengurus masjid. Oke, Kemudian saya lihat juga di SK Nazirnya itu wakif ini juga termasuk di situ. ya nggak apa-apa. Ya, oke, oke. Termasuk Nazir juga. Oke. Walaupun sebenarnya kalau wakif itu seharusnya kalau di dalam syariat boleh-boleh aja. Cuman Hmm. di dalam regulasi kita harus pisah. Wakif Iya. ya wakif, nazir ya nazir gitu ya. Nah, Hmm. oke. Jadi gini Pak Urudin, eh,
secara regulasi maupun secara konsep syariat tadi itu kan sudah mauquf alaihnya adalah masjid ya. Maka Ya, pokok asalnya adalah nazir memang harus menggunakan hasil daripada kebun itu untuk masjid. Nah, ya. itu hukum dasarnya dulu. Nah, kemudian bagaimana? Mungkin hasilnya banyak kan masjid kan tidak perlu beda mungkin secara maslahat mungkin bidang pendidikan. Nah, pertanyaan Pak, bidang pendidikan ini maksudnya untuk apa? Mau biaya untuk anak-anak kah atau bangun Untuk pembangunan, Pak. untuk Untuk pembangunan pembangunan pendidikan. ya, di mana di sekitar masjid? Iya, di sekitar masjid. Ah, Bangunannya sudah berdiri, tetapi ya. karena anggarannya masih butuh, tadi Nah, pengurus masjid menginginkan kalau bisa kita sebagian lah kita alihkan ke pendidikan. Nah, oke. cuman belum putus memang, jadi harus dipertanyakan dulu lah apakah boleh atau tidak, atau Nah, gimana gitu. oke. Sekarang bangunan masjid itu ada merupakan bagian daripada kegiatan masjid nggak? Dia satu komplek dia, Pak. Ya nggak maksudnya eh, lembaga ini apa? MDA Lembaga kan atau apa? MDTA, MDTA. Oke, MDTA. Berarti MDTA ini kan bagian daripada masjid kan? Eh, Memang Bagian dia satu daripada masjid komplek, tapi atau lembaga lain yang mengelola? beda lembaga, Pak. Beda lembaga, Oh, beda beda lembaga. beda orang lah. Enggak, ya itu kenapa saya perlu tanyakan? Kan biasanya tuh masjid-masjid itu kan dia ada masjid, dia ada MDTA-nya. MDTA itu Ya, merupakan bagian daripada salah satu daripada kegiatan masjid. Nah, jadi gini, Pak. Jadi dilihat di situ di akta ikrar wakafnya itu kalau yang dimaksudkan di situ adalah hanya untuk masjid itu untuk imarah masjid saja, maka nazirnya ketika dikaji-kaji bahwasannya memang ada juga manfaatnya juga untuk supaya itu diberi pendidikan dan ke depan pun juga bisa membantu gaji guru, maka perlu diadakan permohonan ya permohonan oleh nazir pertukaran peruntukan pertukaran atau penambahan ya penambahan peruntukan Pak eh, Alai. ya mau ke walainya ya jadi hmm, Nasir hmm, mengajukan permohonan ke Kemenak ke KUA ya di mana Iya. KUA yang lokasi wakaf itu untuk melakukan penambahan peruntukan wakaf ya peruntukan maksudnya mau ke walainya Mm-mm. nah ya, gitu Pak ya, ya. Nah jadi nanti kemudian KUA akan biasanya akan memverifikasi dengan nazir, juga memverifikasi juga dengan wakif juga. Ketika udah selesai semua, maka kepala KUA akan membuat berita acara, ya berita acara rapat tadi. Setelah itu, nah baru dilihat Pak, Pak itu luas tanahnya berapa Pak? Luas tanahnya? Eh, kebunnya, Pak, kebun yang sudah produktif Iya, iya, ya, luas kebun produktif berapa? 4 hektar, Pak. Oke, 4 hektar itu berarti domainnya BWI Provinsi. Ya, jadi nanti KUA akan menulis surat ke BWI Provinsi untuk melakukan verifikasi dan penetapan Perubahan penambahan peruntukan. perubahan peruntukan. Ya, perubahan di sini maksudnya penambahan yang tadi masjid Iya. tambah lagi jadi berubah. Gitu Pak, Pak Mirin. Dan itu harus dibuat segera jangan jangan langsung keluarkan uang nanti ketika diaudit nanti salah itu. Iya, iya, iya. Makanya Jangan kami tanya nih, Pak. iya. Aku Iya. salah Makanya, salah ya. jalan nanti. Jadi begitu Pak. Sebenarnya kan langsung saja Pak, secepatnya aja dengan Pak Kua, para nazirnya mengajukan permohonan segera. Dan itu bukan baru ya, di beberapa tempat juga diadakan itu karena mungkin hasilnya banyak kan, masjid mungkin, mesti kan sumber-sumber lainnya ada lagi kan, infak, sedekah dan segala macam kan. Iya, Nah, iya. ya. Karena juga apalagi itu di lokasi masjid, misi masjid itu kan bukan hanya ibadah, juga Iya. menyediakan pendidikan untuk anak-anak di sekitar itu. Oke gitu, Pak Abdullah. Ya, Atau makasih, mungkin Pak. Terima ditambahkan kasih. aja sedikit nanti kalau ada perubahan peruntukan itu penambahan agak dilonggarkan, contohnya untuk kemaslahatan umat. Jadi nanti ke jangan-jangan ada lagi bukannya pendidikan, jangan Hmm. di masjid itu bisa dibangun ruko. Betul sekali. Iya, Jadi iya, iya. sekaligus saja kalau dilakukan penambahan peruntukan dari wakaf itu. Oke. Nanti tidak berulang-ulang. Nah, ini Iya, kan kalau dilakukan sendiri nanti ada audit, ya kata Pak Ketua
bisa pindah rumah kita dibuatnya. Iya betul. Undang-undang kayak gitu. Jadi alhamdulillah seperti yang disarankan oleh Pak Dr. Elvendri tadi, kalau bisa tadi penambahannya itu tadi untuk kemaslahatan umat. Jadi itu saya tambahannya. Jadi supaya dia bisa pendidikan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Oke, terima kasih. Sekarang sudah jam 9:07. Mungkin ada yang bertanya, cuma karena waktu kita ya, sudah sampai melewati jam 9. Terima kasih pada Bapak-Bapak. Yang pertama, jangan lupa di absen. ya, absen. Kemudian masih ada pertemuan kita berikutnya minggu depan, insya Allah. 2 kali pertemuan. Itu pertama, pemanfaatan harta benda wakaf. Yang kedua adalah pelaporan harta benda wakaf. Ya. Nah, itu materi yang insya Allah yang akan kita bahas pada minggu depan pada jam yang sama, malam Minggu sama malam Senin. Mungkin itu saja. Pak eh, El, Pak El mungkin sedikit saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang malam hari ini luar biasa. Ini dari macam-macam nih, ada yang dari Kampar, Pelalawan, Siak, dari Meranti, dari luar biasa ini dari Meranti juga banyak juga nih. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya insya Allah. Terima kasih. ada dari Dumai, ada dari Rohil, Inhil. Oke, Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penambahan sedekah jariah kita. Dan silakan kepada Melisa, ada yang ingin didokumenkan? ya, foto Ya ya. Pak, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi pada Bapak Ibu. Diharapkan untuk on kamera untuk pengambilan foto bersama. Silakan. Ada berapa slide, jadi mohon ditahan sebentar ya Bapak Ibu. Kita ambil dulu 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, belum, masih ada. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke, terakhir. Oke, sudah. Oke. Sudah Pak M. Oke, terima Pak, kasih. nanti tolong Pak materinya tolong dikirim di grup Pak. Oke, 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 siap, siap, nanti siap, dikirim siap, oleh siap, siap. Ya, Bu Lisa. Tolong materi Kasih yang Pak. Bu Lisa, kemudian ya. absen semuanya sudah untuk sertifikat kita. Untuk Dan jangan sertifikat lupa ya. minggu depan insya Allah masih ada lagi 2 materi berkaitan dengan eh, pemanfaatan harta benda wakaf serta pelaporan harta benda wakaf. Itu saja mungkin saya sebagai moderator pada malam ini mohon maaf atas semua kesalahan dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal jariah dan juga kita mohon ampun kepada Allah atas dosa kita serta saudara-saudara kita yang bergabung atau orang-orang yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya para Terima kasih bapak, Pak. ibu semua. Terima Terima kasih, kasih Pak. Oke, banyak. makasih. Terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, Amin, oke. amin, ya rabbal Allah alamin. insyaallah. Allah. Mohon izin keluar, mohon izin. Ya Pak. Izin. Ya.